Selamat siang Ibu. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Bidan Christine. Ibu kunjungan ke sini untuk melakukan apa, Bu? Saya ingin memeriksakan kehamilan saya, Bu. Memeriksakan kehamilan. Sebelumnya saya akan menanyakan identitas Ibu terlebih dahulu, Bu ya. Ya. Dan suami. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Nyonya B, Umur berapa? 30 tahun, Suku bangsa? Indonesia, Agama? Hindu, Pendidikan terakhir? S1, Apakah Ibu bekerja? tidak. Penghasilan tidak ada, Bu ya. Ya. Alamat Ibu di mana? Jalan Melati, Tabanan. Nomor teleponnya berapa? Nomor teleponnya 085 Iya, 872 iya. XXXX. Golongan darah Ibu apa? Golongan darah saya A, Bu. A. Untuk suami namanya siapa? Tuan B, Umurnya berapa? 32 tahun, Suku bangsa sama ya, sama agama. Pendidikan terakhir? S1, Pekerjaan? wira swasta. Penghasilan per bulannya berapa? Sekitar 5 jutaan, Bu. Alamatnya sama ya. Ya. Untuk nomor telepon suaminya? 081 Ya, 367 ya. XXX. Untuk golongan darah suami sudah diketahui? Belum, Bu. Ibu apakah ada keluhan? Tidak. Tidak. Untuk riwayat menstruasinya, Ibu pertama kali mens umur berapa? Mensnya umur 13 tahun, Jumlah darahnya itu 3 kali ganti pembalut penuh, Bu. 1 penuh, Bu ya. Ya. Siklusnya teratur, Bu ya. Ya, Lama haidnya berapa hari, Bu? 5 hari. 5 hari. HPHT-nya itu haid terakhirnya Ibu kapan? HPHT saya itu 1 Februari 2020. Untuk TT-nya saya hitung dulu, Bu ya. Ya. 8 November 2020, Bu ya. Itu tafsiran persalinan Ibu. Keluhan saat menstruasi ada, Bu? Tidak. Tidak. Untuk riwayat perkawinan, ini perkawinan yang pertama, Bu. Iya. Statusnya sah. Sah. Lama perkawinannya berapa? Sudah 6 tahun. 6 tahun. Usia Ibu menikah berapa tahun? 24 tahun, Bu. 24. Suaminya? Suaminya 26 tahun. 26. Untuk riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu, ini kehamilan yang pertama atau kedua, Bu? Yang kedua, Bu. Kedua. Untuk yang pertama, umurnya sekarang berapa? Umurnya sekarang kira-kira sudah 4 tahun, Bu. 4 tahun. Tempat dan penolong persalinannya itu Di BPM. BPM, penolongnya bidannya. Ya. Untuk usia kehamilan saat bersalin, Aterem. Umurnya bulan, Bu, ya? ya 40 minggu. jenis persalinannya Spontan, Normal, normal. kondisi saat bersalin baik, Bu ya. Ya, Keadaan nifas baik, Bu? baik, Baik. Keadaan anak sekarang bagaimana? baik. Jenis kelaminnya Laki-laki, perempuan, Bu ya. perempuan. Beratnya 3.200 gram, Bu ya. Ya, Untuk laktasi, apakah Ibu ASI eksklusif, Bu? ya dengan MPASI, Bu. Timbang badan dulu, Bu ya. Berat badannya 62, Bu ya. Sekarang tinggi badan angkat, Bu ya. Tinggi Ibu 165, Bu ya. Sekarang kita ukur rila, Bu ya. Ukur tangannya. Rilanya 24, Bu ya. Silakan, Bu. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran tanda-tanda
vital Bu ya, yaitu suhu, nadi, pernapasan dan tekanan darah. Sebentar Bu ya, saya persiapkan alatnya. Sebelumnya saya akan mengukur suhu dulu Bu ya. Maaf ya, saya bersihin pipetnya. Pipet Bu. Tensinya 110/80 Bu ya. Nadinya 80 kali per menit Bu ya, dan pernapasannya 18 kali per menit. Coba. Suhunya 36,7 Bu ya. Bersihkan dari dipangkal Bu. Lalu baiklah Bu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apakah Ibu bersedia? Nanti ada pemeriksaan untuk di vagina dan anus Ibu. Apakah diperbolehkan Bu? Tidak. Tidak Bu ya. Baiklah Bu, saya akan melakukan pemeriksaan pada kepala Bu ya. Rambut Ibu berwarna hitam, tidak ada ketombe, bersih. Yang sakit Bu? Dan tidak ada benjolan. Wajah Ibu simetris, warna kulit putih, tidak ada plasma. Selanjutnya pada mata simetris, sklera berwarna putih. Coba lihat ke atas. Penyitiknya berwarna merah muda. Selanjutnya pemeriksaan pada hidung manis. Ya. Hidung Ibu simetris. Tidak ada sekret. Coba bernapas Bu. Bernapas Bu. Apakah sakit Bu? Ya, tidak ada polup. Selanjutnya pemeriksaan pada telinga. Telinga simetris, bersih. Maaf ya. Apakah sakit Bu? Dan tidak ada benjolan. Selanjutnya pada mulut. Mulut Ibu berwarna merah, bibir Ibu berwarna merah muda, lembab. Coba buka mulutnya Bu. Gigi Ibu lengkap, tidak ada varises gigi, gigi Ibu tidak berlubang, lidah Ibu bersih. Selanjutnya pemeriksaan pada leher.
leher ibu simetris. Coba menelan. Tidak ada pembengkakan kelenjar limpa, tidak ada pembengkakan kelenjar tiroid, dan tidak ada bendungan hematogular. Selanjutnya pemeriksaan pada dada. Dada ibu simetris. Dan tidak ada kelainan seperti istenu, Welsing, dan istenu. Payudara ibu simetris. Areola mengalami hiperpigmentasi, puting menonjol. Mohon maaf ya. Tidak ada benjolan dan ASI ibu belum keluar. Selanjutnya pemeriksaan pada ekstremitas. Tangan ibu tidak odem, kuku bersih. Cepat kembali warnanya. Coba angkat. Dan tidak ada benjolan. Selanjutnya pada perut. Baiklah, selanjutnya pemeriksaan pada perut ibu. Dekatkan alat. Pembesaran perut ibu sesuai usia kehamilan, membesar dengan arah memanjang. Terdapat linia mikra dan striate, tidak ada bekas operasi, dan dinding perut tidak mengkilat. Selanjutnya melakukan palpasi. Hangatkan tangan terlebih dahulu. Kumpulkan bagian perut ibu, lalu ukur TFU. Sampai di simpisis. TFU itu 32, 3 jari di bawah prosesus psikobius. Selanjutnya raba, teraba bagian besar, bulat, lunak, dan tidak melenting. Selanjutnya leopard 2, tangan kanan turun dan diikuti dengan tangan kiri. Yang kiri tekan pada bagian kiri perut ibu, teraba bagian kecil-kecil janin. Selanjutnya yang kanan menahan dan yang kiri meraba. Teraba, datar, memanjang, dan ada tahanan. Selanjutnya melakukan leopard 3, tangan kanan turun dan tangan kiri ke atas, lalu raba. Teraba bagian besar, bulat, dan melenting, dan bisa digoyangkan belum masuk bangku. Leopard 4 tidak dilakukan. Selanjutnya melakukan pemeriksaan BCG. Karena punggung bayi berada di kanan perut ibu, sehingga akan dilakukan di pemeriksaan di kanan di sepertiga perut ibu. Sambil memegang tangan ibu dan melihat jam. BCG-nya 135 kali per menit Bu ya. Ya. Selanjutnya melakukan pemeriksaan pada ekstremitas bawah. Sebelum melakukan pemeriksaan pada kaki ibu, apakah ibu mengalami keputihan Bu? Tidak Bu ya. Karena ibu tidak memperbolehkan melakukan pemeriksaan pada vagina dan anus. Apakah ibu memiliki hemoroid? Tidak ada. Selanjutnya lakukan pemeriksaan pada kaki. Kaki ibu simetris, tidak odem, kuku bersih. Kembali. Coba angkat kakinya Bu. Ini satu Bu.
ditahan Bu ya. Tanda hormon positif. Selanjutnya pemeriksaan platelet darah. Ayo Bu, saya bantu. Satu Bu ya. Baiklah Bu, sudah selesai melakukan pemeriksaan. Sekarang kita melakukan saya akan memberitahu Ibu tentang apa saja yang Ibu belum ketahui Bu ya. Ayo Bu, untuk riwayat hamil ini Ibu pertama kali periksa pada usia kehamilan berapa? 6 minggu. 6 minggu. Untuk trimester pertama Ibu periksa berapa kali? Untuk trimester pertama saya periksa 2 kali di mana? BPM. Di BPM. Apakah ada keluhan? Cuma mual dan muntah, Bu. Terapi yang diberikan apa Bu? B6 dan kalek. Untuk trimester 2-nya Ibu berapa kali periksa? Untuk trimester 2 itu 2 kali periksa. Di BPM juga Bu? Ya. Apakah ada keluhan Bu? Keluhannya saat itu sih saya rasa tidak ada, Bu. Tidak ada Bu ya. Untuk trimester 3 Ibu periksa ini Bu ya. Untuk perilaku yang membahayakan kehamilan apakah ada Bu? Tidak. Tidak ada. Seperti merokok, minum jamu, minum alkohol, dan obat-obatan terlarang apakah ada Bu? Tidak. Apakah Ibu memelihara binatang? Tidak. Apakah di daerah Ibu ada dukun Bu? Tidak. Tidak. Ibu pernah diurut sebelumnya? Tidak. Tidak. Untuk riwayat penyakit, apakah Ibu pernah menderita penyakit menular seperti HIV, AIDS, hepatitis, dan TBC Bu? Tidak. Penyakit menurun seperti asma, DM, dan hipertensi apakah Ibu punya? Tidak. Untuk penyakit menahun seperti jantung, paru-paru apakah Ibu ada? Tidak. Apakah Ibu pernah melakukan operasi Bu? Operasi tidak. Di keluarga apakah ada yang menderita penyakit menular, menurun, dan menahun Bu? Tidak ada Bu ya. Untuk riwayat ginekologi, apakah kehamilan ini memiliki masalah atau keluhan Bu? Tidak. Tidak. Seperti keputihan, riwayat kanker kandungan, mioma, seperti itu ada? Tidak. Tidak. Apakah Ibu juga pernah operasi kandungan Bu? Tidak. Apakah ada pernah pemerkosaan? Tidak. Tidak Bu ya. Untuk riwayat kontrasepsinya, apakah Ibu sudah pernah memakai KB sebelumnya? Sudah. Jenisnya apa? KB IUD Pemakaiannya berapa lama? sudah sekitar 2 tahun. 2 tahun. Apakah ada keluhan saat penggunaannya Bu? Saat penggunaannya tidak. Setelah anak ini yang lahir, Ibu berencana menggunakan KB apa? IUD juga, Bu. IUD. Alasannya karena cocok dan nyaman Bu ya. Iya. Ibu rencana jumlah anak berapa? 2 orang anak, Bu. 2 orang anak. Untuk sekarang data biopsikososial dan spiritual, Ibu bernapas apakah ada keluhan? Tidak. Makannya bagaimana Bu? Baik. Makan sedikit-sedikit tapi sering Bu ya. Ya. Dengan nasi ditambah lauk dan sayur Bu ya. Ya. Dan kadang juga apakah Ibu makan buah? Ya. Ya. Untuk minumnya bagaimana Bu? Minum cukup air Bu? Minum cukup air kira-kira 8 sampai 8 gelas sehari. Ibu apakah minum kopi atau alkohol? Tidak. Tidak. Untuk buang air kecilnya Ibu berapa kali sehari? 4 sampai 5 kali sehari, Bu. Dengan warna jenis, bahan, dan bau khas amonia Bu ya. Ya. Apakah ada keluhan? Tidak. Untuk BAB-nya berapa kali sehari?
BAB 1 kali sehari, Bu. Dengan konsistensi lembek, warna kuning dan tidak ada keluhan, Bu ya. Ya, Untuk istirahat tidurnya siang, apakah Ibu bisa beristirahat bisa selama 1 jam. 1 jam? Malamnya, Bu? 8 jam, Bu. 8 jam. Apakah Ibu ada keluhan? Tidak. Tidak. Untuk mandinya Ibu berapa kali sehari? Mandinya 3 kali sehari, Keramasnya? 2 kali seminggu, Gosok gigi? 1 kali sehari. Mengganti pakaian? Untuk gosok giginya mohon maaf, Bu, 3 kali sehari, Ganti pakaiannya 1 kali sehari. 1 kali sehari. Ibu menggunakan pakaian yang menyerap keringat Ya. dan tidak ketat, Bu ya. Ya. Untuk hubungan seksual apakah sekarang dilakukan, Bu? Tidak, Bu. Ibu apakah bahagia dengan kehamilan ini? Bahagia. Kehamilan ini direncanakan, Bu? Ya. Iya. Untuk keluarga apakah memberi dukungan? Memberi dukungan. Untuk pengambil keputusannya itu siapa, Bu? Suami dan keluarga. Untuk persiapan persalinannya apakah sudah disiapkan? Belum, Bu. Belum. Apakah ada di keluarga Ibu kebiasaan atau kebudayaan yang merugikan kesehatan atau kehamilan seperti minum jamu, urut di dukun ataupun minum obat terlarang? Tidak. Tidak. Untuk spiritual dan ritualnya Ibu sembahyang apakah bisa sendiri? Bisa. Bisa. Membantan juga bisa, Bu ya, tanpa ada bantuan. Apakah ada kepercayaan yang mempengaruhi kehamilan, Bu? Tidak. Tidak. Pengetahuan Ibu yang belum diketahui di trimester ketiga apa saja, Bu? Yaitu tentang COVID-19. Itu saya belum mengetahui. Ya. Tentang tanda bahaya kehamilan, cara mengatasinya, teknik dan posisi meneran, peran pendamping, IMD, mengatasi rasa nyeri saat persalinan, dan lupa tentang persiapan persalinan. Baiklah. Nanti saya akan jelaskan di akhir, Bu ya. Ya. Tadi Ibu juga tidak mengetahui tentang pandemi. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik dari ujung kepala dan sampai ujung kaki, Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baiklah, saya akan melakukan persiapan alat terlebih dahulu, Bu ya. Ya.